Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan ketiga SIS hari ini sampai di video ini. Di video ini akan masuk ke SAP. Jadi kita bikin permodelan bangunannya di SAP. Ya, pertama-tama kalian buka dulu SAP kalian. Terus kalau udah, pilih file, new model. Satuannya jangan lupa dirubah ke kilo Newton meter. Oke, udah. Pilih yang grid only. Oke, terus nanti masuk ke window kayak gini. Nah, di sini ada number of grid lines, terus ada grid spacing. Nah, untuk number of grid line ini itu kayak jumlah grid-gridnya. Nih, misal kayak nih, langsung buka aja ya. Nih, misalnya aku mau nih jawab portal C. Jumlah gridnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masukin di yang X direction 8. Jadi ini ada X, Y, Z. Itu tuh maksudnya 3 dimensi. Jadi X itu yang arah horizontal, Z itu yang arah vertikal, Y itu yang arah ke arah muka kita ini. Jadi ini diisi satu aja untuk Y-nya. Untuk Z-nya, isi sesuai jumlah lantainya, ada 10. Oke. Untuk grid spacing, kalian isi aja dulu pakai angka yang terbesar di denah. Masukin aja 10 dulu. Ini kalian isi bebas dulu juga nggak apa-apa, kan nanti bisa diedit. Direction-nya ini sesuaikan sama tinggi kalian. Tadi aku pakai tinggi kelompok 2, berarti pakai 4. Oke, kalau udah pencet oke. Yang 3D-nya di close aja. Nah, ini kenapa nggak kelihatan? Karena view-nya ini masih XY, sumbu XY. Biar kelihatan kalian pencet ini XZ. Oke, ini udah. Nah, terus kalau udah kita edit grid spacing yang tadi biar bentuknya sesuai. Ulang. Pencet klik kanan, terus edit grid data, klik modify. Oke. Nah, jadi di sini ada dua opsi, ada yang ordinate, ada yang spacing. Jadi kalau ordinate itu kayak akumulasinya dari sumbunya ke menjauhi sumbu. Kalau spacing itu spasi-spasinya. Langsung aja ya biar bingung ya. Nih, yang X grid data. Ini kan di sumbu A, di titik A, ordinatnya 0. Di titik B, ordinatnya 10, kita lihat di denah. Nah, itu jadi kayak A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, A ke B. Ini kan jaraknya L1. L1 berapa? 1,5. Nah, masukin ke SAP-nya. Tadi 1,5. Lanjut B ke C. Nah, karena ini ordinat, jadi akumulasi. Jadi nanti jarak B ke C yang dimasukin di sini tuh dari totalnya dari A ke C. Nih. B ke C L2, L2 3,5. Berarti 3,5 tambah 1,5. Berarti 5. Nih, masukin ke C-nya 5. Karena tadi 1,5 tambah 3,5. Lalu C ke D itu L3. L3 itu 6. Nah, 6 berarti kan totalin dari 6 tambah 5 tadi. Berarti jadinya 11. Ini juga gitu. Totalin lagi. 11 tambah 6. 17. Ini juga LKF itu masih 6. 17 tambah 6. 23. Lalu di G itu 3,5. 23 tambah 3,5. 26,5. Yang terakhir GKH 1,5. Jadi 26,5 tambah 1,5. Jadinya 28. Oke, selesai sampai yang grid X-nya selesai. Untuk grid Z-nya udah benar karena ini tadi tingginya udah 4. Ini tipikal. Kalau udah pencet OK. Oke. Tuh, ini gambarnya udah sesuai dengan di Tor kalau kalian bisa lihat.
Jadi aku tadi ngambil portal C nih, ngambil arah sini. Oke, kalau permodelan udah selesai, lanjut masukin mutunya, masukin materialnya. Jadi materialnya kan ada 3, itu betonnya, terus ada baja tulangan buat tulangan pokok sama sengkang. Ya, untuk bikin materialnya kalian pencet, kalian klik add new material. Nah, ininya ganti aja, namanya beton. FC-nya sesuaiin sama kelompok kalian yang ada di Tor. Misalnya pakai 28 nih, sesuaiin sama FC yang ini. Nih, sesuaiin sama kelompok ganjil atau genap. Aku pakai genap ya. Lalu material tab-nya dirubah jadi konkret. Oke. Terus ini weight and mass. Weight per unit volume ini BJ-nya. Jadi kita pakai berapa? BJ-nya itu kita pakai kemarin 2400 kg per meter kubik. Masukin. Ininya rubah dulu ke kilogram meter. Oke. Masukin 2400 kg per meter kubik. Udah. Lalu di sini ada modulus elastisitas. Untuk yang ini bawahnya dibiarin aja. FC-nya masukin sesuai ini, sesuai punya kalian. Ganti dulu jadi Newton millimeter karena MPa masukin 28. Oke. Terus ininya untuk modulus elastisitasnya masukin rumus saja. 4700 akar FC aksen. Jadi masukin akar FC aksen. Udah, enter. Loading. Oke, kalau udah ininya ganti lagi jadi kilonewton meter. Oke. Kalau beton, material untuk beton udah, lanjut bikin material untuk tulangan pokok. Untuk baja tulangan. Ininya ganti rebar. Rebar itu baja tulangan. Terus berat jenisnya itu untuk baja tulangan itu 7.850 kg per meter kubik. Jadi ini diganti 7.850. Oke, terus masukin FY-nya dan FU-nya. Ganti dulu Newton millimeter. FY-nya untuk tulangan pokok itu 390. Nah, untuk FU-nya karena tidak tertera di Tor, aku cari di internet itu kalau untuk FY 390, FU-nya itu 560. Ini juga masukin sama FY dan FU-nya. Lalu untuk modulus elastisitasnya masukannya 200.000. Oke, kalau udah ini balikin lagi ke kilonewton meter. Oke, tulangan pokok udah. Lanjut bikin lagi tulangan sengkang biar cepet. Ini aja, add new material quick. Add copy of material. Ini ganti tulangan sengkang. Duh, kok ngegas. Sengkang. Lebar udah, ini sama. Yang beda cuma di sini. Ini ubah dulu Newton millimeter. Untuk FY-nya itu pakai 240, FU-nya juga nggak tertera di Tor. Jadi aku cari di internet. Untuk FY 240, FU-nya itu 370. Oke, ini balikin lagi ke kilonewton meter. Oke, ini selesai tulangan sengkang. Nah, untuk materialnya udah selesai. Terus selanjutnya kita bikin balok-balok dan kolom-kolomnya.
itu di define section properties frame section, add new property, bikinnya yang konkret rectangular. Nah, karena aku ini memodelkan di portal C, tadi kan di portal C itu jenis baloknya ada 3, L1, L2, L3. Jadi aku kasih nama di sini L1. Oke, udah. Materialnya sesuaikan yang udah dibikin tadi, beton FC. Terus untuk ini dimensinya, lihat di estimasi dimensi. L1 tuh hanya 300, B-nya 250. Ini masukin 0,3, 0,25. Oke. Ini selesai. Oh, belum. Ini concrete reinforcement-nya jangan lupa dipilih yang beam. Karena ini balok. Oke, kalau udah oke. Oke. Bikin lagi untuk L2 dan L3, add copy aja. Diganti nama L2. Sorry boy. Ganti nama L2. Oke, ini udah benar materialnya. Dimensinya sesuaikan 350, 250. 0,35. Concrete reinforcement-nya udah beam, oke. Bikin lagi yang terakhir L3. Ini udah dimensinya 550, 300. Oke, concrete reinforcement-nya udah beam, oke. Oh, sorry. Ini untuk tulangan pokok, longitudinal bars-nya itu tulangan pokok, confinement bars-nya itu diganti tulangan sengkang. Oke. Yang ini tadi juga diganti ya. Diganti jadi tulangan sengkang. Oke. L1-nya juga tulangan sengkang. Oke, sip. Nah, kalau udah bikin balok-baloknya, bikin lagi kolomnya. Nah, untuk kolom itu meskipun dari lantai 1 sampai lantai atap itu tipikal, tapi dibikinnya itu dibagi jadi 3 kelompok. Jadi nanti bikin jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi misalnya kelompok 1 itu lantai 1 sampai 3, kelompok 2 lantai 4 sampai 7, kelompok 3 lantai 8 sampai 10. Sebenarnya yang benar itu bikinnya per lantai. Tapi untuk memudahkan kalian bikin aja jadi dibagi 3 kelompok. Sama kayak tadi, define section properties, frame section, add new property, concrete rectangular. Ini dimasukin kolom 1, kasih namanya K1. Oke, ininya beton FC udah. Nah, dimensinya sesuaikan 600 kali 600. Oke, 600. Concrete reinforcement-nya dicek. Ini kolom udah bener. Ini diganti tulangan sengkang. Oke. Nah, karena ada 3 kelompok, berarti kita bikin jadi ada 3. Jadi K1, K2, K3. Add copy aja. Tinggal ganti nama. Jadi K2. Oke. Terus satu lagi jadi K3. Oke. Nah, untuk permodelan balok dan kolomnya udah selesai. Selanjutnya gambar balok-baloknya itu disesuaikan dengan yang ada di Tor. Nih, itu kalian bisa pakai ini, draw frame. Nah, pilih ini udah bener, strike frame bener. Terus ininya diganti. Aku mau gambar L1 dulu. L1 ini udah bener, oke. Untuk L1 itu di daerah sini.
Oke. Untuk masalah penggambaran ini penting ya. Jadi kalian jangan random gambar dari kiri kanan kanan kiri, tapi kalau bisa bukan kalau bisa harus konsisten. Kalau aku biasanya dari kiri ke kanan. Bentar. Gambar aja dulu untuk di lantai pertama, nanti bisa di copy ke atasnya. Lanjut bikin yang L2. Oke. Terus yang terakhir L3. Oke, kalau udah selesai gambar balok, selanjutnya gambar yang kolom. Nih, pakai aja dulu K1. Udah. Kalau udah enter, escape. Terus kalian blok aja. Nanti kalian pilih edit, terus replicate. Nah, terus di DZ ini masukin tinggi antar lantainya 4 meter, terus di number ini masukin jumlah yang mau direplicate. Kan ada 10 lantai, tapi udah dibikin satu, jadi tinggal nge-replicate 9 kali lagi. Terus klik OK. Wah, kelebihan. Sorry. Ini tadi aku bikinnya kurang satu lantai. Jadi kalau kejadian kayak gini, kalian pencet aja edit data, klik kanan tadi, terus modify, terus tambahin di sini. Bikin Z11. Terus berarti sini 36 tambah 4, 40. Ini copy aja. Nah, kalau udah pencet OK. Oke. Nah, otomatis dia nambah jadi 10 lantai. Terus kalau udah ini kan tadi udah hasil replicate. Nah, karena hasil replicate, jadi kolom yang ini ikut ke replicate sampai lantai ke atas. Padahal tadi kan kolom 1 itu cuman mau dibikin untuk lantai 1 sampai 3, terus kolom 2 itu lantai 4 sampai 7, kolom 3 lantai 8 sampai 9. Jadi untuk kolom yang di atas lantai 3 itu kalian hapus. Terus nanti kalian ganti sama kolom yang seharusnya. Ini hapus dulu. Oke. Delete. Kalian bisa gambar lagi. Ganti jadi K2. Oke. Gambar. Ingat ya, harus konsisten. Kalau aku dari bawah ke atas untuk kolom. Terus untuk baloknya dari kiri ke kanan. Jangan random. Nah, ini nanti bisa direplicate. Terus ini ganti K3 juga. K3 mulai dari sini. Mulai dari lantai. Oke. K3. Oke, kalau udah skip. Ini kalau kalian mau nanti kalian replicate lagi, caranya kayak tadi kurang lebih. Terus nanti ini kalau udah jadi, kalian masukin tumpuannya. Ini diklik aja. Pilih assign, join, restrain. Pilih yang jepit aja. Oke. Selanjutnya bikin load patternnya itu di define, terus load pattern. Nah, kan ini baru ada date. Terus kalian bikin yang live. Ini kasih nama juga. Live. Terus add new load pattern. Terus bikin lagi untuk yang gempa. Aja kasih nama aja earthquake. Terus ininya quake. Ini quake juga deh. Quake. Terus ininya user load dulu. Add new load pattern. Oke. Kalau udah oke. Kalau load patternnya udah ada, kalian bisa masukin beban. Beban yang kemarin kalian hitung itu yang beban sementara atau beban terpusat. Nih, misal aku mau masukin beban di balok L3. Kalian lihat di Excel kalian. Beban yang kalian hitung di L3. Misalnya ini punyanya L3. Nah, terus kalian klik, udah di blok tadi, kalian klik assign. Terus frame load.
kan ada dua tadi, beban terpusat merata. Aku masukin dulu yang beban merata. Beban merata itu distribut. Nah, aku masukin dulu yang beban merata yang mati. Balik kalian pilih dead. Sini udah bener kilometer meter. Optionnya kalian pencet add to. Masukin di sini loadnya, itu sesuaikan sama yang udah kalian hitung. Nih, misal KID 20,721. Ya, sorry. Nah, ini kalian masukinnya yang KID ya, yang KID total. Karena di sini tuh kalian masukin beban yang mati dulu. Pencet OK. Nah, kalau udah, masukin lagi yang beban hidupnya. Sama caranya assign, frame load, distribute. Ini gak diganti live karena masukin beban hidup. Ini add to, jangan lupa, ini penting banget. Jangan lupa pencet add to. Lihat di Excel-nya 19,59. Masukin 19,59. Itu pencet lagi OK. Nah, kenapa nggak masukin yang QU? Karena nanti kalian di sini juga bakal bikin namanya load combination. Nanti dia akan ngitung otomatis untuk kombinasi yang QU itu 1,2D tambah 1,6 QL. Terus kalau udah masukin yang beban merata, selanjutnya masukin yang beban terpusat. Blok lagi, sama caranya assign, frame load, point. Nah, masukin dulu. Aku masukin yang beban terpusatnya. Ini add to juga. Masukin dulu yang mati. Nah, kalau aku biasanya pakai yang absolute. Kalau absolute ini dia pakai patokannya jarak, space-nya. Kalau ini dia pakai patokannya persenan-persenannya. Nih, kalau dia ini ukuran L3, panjangnya berapa? L3 itu kan 6. Berarti aku masukinnya di sini jaraknya 3. Karena terpusat itu ada di tengah-tengahnya. Terus masukin loadnya. Nih, loadnya yang mati PD 117,33. Masukin 117,33. Lalu klik OK. Nah, lanjut untuk yang beban hidupnya. Frame load, pilih lagi point. Sama ini ganti live karena masukin yang hidup. Terus add to, ini sama 3. Terus lihat di Excel beban hidup 129,33. Masukin. Oke, lalu klik OK. Nah, untuk ngecek beban kalian itu udah terinput atau belum, kalian lock, terus klik kanan. Pilih load. Nah, di sini ada, lihat ini beban merata. Ini beban terpusatnya udah masuk, yang dead, ini beban meratanya yang dead. Terus ini juga ada beban hidupnya yang terpusat dan merata. Kalau udah bener, klik OK. Nah, terus kalian lanjut buat masukin ke beban-beban setiap baloknya. Nah, kalau udah di portal ini, kalian hitung lagi yang portal satunya. Sampai saat ini permodalan SAP sampai input beban selesai. Terima kasih, selamat mengerjakan.